Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrudin. Saya disapa dengan sebutan Raji. Tujuan saya membuat video ini tak lain tak bukan untuk memenuhi tugas yang berkaitan dengan makroekonomi Islam. Dosen pengampu Ayu Azahra. Saya salah satu mahasiswa semester 4 di IAIN Palangkaraya, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah kelas E. Langsung saja, di sini saya akan membahas beberapa bagian tentang perkembangan perekonomian di Indonesia. Yang A, masalah pembangunan ekonomi. Yang B, masalah pertumbuhan ekonomi. Yang C, tujuan pembangunan ekonomi. Yang D, dampak positif dan negatif perkembangan ekonomi. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan bagian A, yaitu masalah pembangunan ekonomi. Pada dasarnya, tujuan dari suatu negara mengatur pembangunan untuk mengatasi atau keluar dari masalah-masalah yang selama ini mengatasi. Pembangunan merupakan proses pendapatan dua aspek utama, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pembangunan ekonomi mewakili rumah yang begitu besar bagi pemerintah. Dalam prosesnya, hal itu merupakan perencanaan yang matang agar bisa dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dari beberapa pengertian ini dapat disimpulkan dari perkembangan ekonomi adalah suatu proses kenaikan dan jumlah total dan pendapatan per kapita dengan jumlah bertambah, jumlah populasi yang bertambah dengan adanya perubahan mendasar dalam struktur ekonomi atau fundamental. Pembangunan ekonomi sangat mendorong pertumbuhan ekonomi, maka dari itu perbaiki pembangunan ekonomi pada suatu negara tidak berjalan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut dialami oleh negara berkembang. Tantangan pembangunan ekonomi yang sering dialami oleh negara berkembang adalah pertanggungan kemiskinan dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan peningkatan angka pertumbuhan penduduk. Yang bagian B, masalah pertumbuhan ekonomi, dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari suatu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa barang, faktor produksi akan selalu mengalami pertumbuhan dalam jumlah kualitasnya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang mewujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Dalam kehidupan masyarakat, pertumbuhan ekonomi menuju ke pertumbuhan produksi barang dan jasa suatu wilayah perekonomian. Dalam selang waktu tertentu, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses pertumbuhan output wilayah, sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Yang C, tujuan pembangunan ekonomi. Pada umumnya, tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pembangunan harus diserahkan pada hal-hal berikut. Yang A, meningkatkan persediaan
dan pemerataan kebutuhan pokok masyarakat. Yang B, meningkatkan taraf hidup termasuk menambah dan meningkatkan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, peningkatan nilai budaya serta martabat bangsa. Yang C, memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial masyarakat dengan membebaskan dari perbudakan, ketergantungan, kebodohan, dan penderitaan. Yang bagian D, dampak positif dan dampak negatif perkembangan ekonomi. Yang pertama, dampak positif. Mendorong pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Mendorong pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan melalui pertumbuhan lokasi, penanaman modal internasional menjadi lebih terbuka, menurunkan angka tingkat kemiskinan dunia. Hal ini dikarenakan dengan adanya peluang naiknya pendapatan suatu negara hasil dari perdagangan bebas dengan skala internasional. Dengan adanya globalisasi, harapannya sebuah negara lebih efisien untuk bersaing di pasar dunia, meningkatkan pendapatan per kapita global, meningkatkan variasi komoditi barang dan jasa di suatu negara. Sering dengan banyaknya jumlah negara yang menawarkan berbagai barang dan jasa, tentu variasi di dunia perdagangan internasional menjadi lebih banyak. Yang kedua, dampak negatif, meningkatkan ketimpangan pendapatan di sebuah negara karena hasilnya yang terdampak langsung oleh adanya globalisasi adalah lingkungan perkotaan. Walaupun dengan adanya globalisasi dapat berdampak pada ekonomi secara menyeluruh, namun resiko ketimpangan ini tetap saja bisa terjadi. Terjadinya ketimpangan pendapatan per kapita antara negara maju dan negara berkembang, tingkat keamanan pekerjaan menjadi berkurang sebagai akibat dari ruang lingkup pasar yang sangat besar, sehingga sulit untuk memastikan keamanan ketika melakukan pekerjaan atau transaksi, meningkatkan sensitivitas dan instabilitas ekonomi terhadap berbagai fenomena. Sebagai contohnya adalah terorisme dan perang antara negara. Mekanisme penyelesaian ekonomi di sebuah negara menjadi tidak efektif. Kerusakan lingkungan yang timbul akan semakin besar, meningkat. Banyaknya pihak yang terlibat selama proses produksi hingga konsumsi. Demikian yang dapat saya sampaikan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Saya Fahrudin dari kampus IAIN Palangkaraya. Cukup sekian presentasi saya. Kali ini kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk menutup video kali ini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.